Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. I Gusti Ayu Haris Sundaryati, Sarjana Kedokteran Master in Medical and Health Profession Education, selaku evaluator SGD A4. Yang terhormat, Dr. Iwayan Sugiritama, Magister Kesehatan, selaku fasilitator SGD A4. Adapun topik atau judul yang akan kami bahas dalam student project ini adalah burnout pada mahasiswa kedokteran. Perkenalkan, nama saya Kadek Nisa Mustari Dewi yang akan bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baiklah, mohon izin untuk dokter, untuk saya share screen, lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, judul student project kita kali ini adalah burnout pada mahasiswa kedokteran. Next. Ini merupakan anggota kelompok A SGD A4. Adapun pendahuluan di bagian bab 1. Next. Next. Adapun latar belakang. Mahasiswa mengalami tuntutan akademik yang disebut dengan akademik burnout, khususnya pada mahasiswa kedokteran. Penelitian OSAI menyebutkan 51,9% mahasiswa kedokteran di seluruh dunia mengalami burnout. Penelitian yang diadakan suatu lembaga, Universitas Udayana, menyebutkan burnout berhubungan dengan kelelahan dan merubah mental fisiologis seseorang. Selain itu, dapat menurunkan prestasi akademik yang nantinya menghambat masa studi serta penurunan self-efficacy. Burnout tidak boleh diacuhkan, dan apabila lalai maka akan mengganggu fisik, emosional, kognitif, dan perilaku seseorang. Next. Baik, izin mengambil alih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alena Juliani Subianto dengan NIM akhir 065. Next. Baik, pada bagian bab 1 ini, saya akan melanjutkan pada bagian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat. Untuk rumusan masalah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, bagaimana burnout memengaruhi mahasiswa kedokteran. Yang kedua, bagaimana tren burnout pada mahasiswa kedokteran. Dan yang ketiga, bagaimana mencegah dan menangani burnout pada mahasiswa kedokteran. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana burnout memengaruhi mahasiswa kedokteran. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana tren burnout pada mahasiswa kedokteran. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana mencegah dan menangani burnout pada mahasiswa kedokteran. Kemudian untuk yang ketiga yaitu manfaat, dibagi menjadi 2 yaitu manfaat akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis dapat menjadi sumber referensi dan juga masukan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian dapat juga menambah pengetahuan tentang burnout untuk penulis dan juga pembaca. Untuk manfaat praktis yaitu untuk menunjukkan suatu urgensi tentang permasalahan burnout itu sendiri pada mahasiswa kedokteran untuk diangkat lebih serius. Kemudian poin selanjutnya itu menjelaskan tentang cara untuk meminimalisir dan juga menekan dan mengatasi angka burnout itu sendiri. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kemampuan menulis serta wawasan tentang burnout bagi penulis. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yakni kajian teori. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madia Yunda Chandra Apsari dengan NIM akhir 085. Adapun definisi burnout yang dinyatakan oleh beberapa ahli. Menurut Vidoti, burnout syndrome merupakan kombinasi dari kelelahan emosional. Selanjutnya, menurut Hayati, burnout adalah salah satu gejala yang merupakan suatu kelelahan fisik emosional, sikap dan perilaku tidak puas terhadap kemampuan diri akibat dari stres yang berkepanjangan. Sedangkan Niswati menyebutkan bahwa burnout merupakan kehilangan kekuatan fisik ataupun emosional dan motivasi seseorang. Burnout tentu saja
akan menimbulkan dampak negatif yang akan menyebabkan menurunnya performance dari seseorang. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratidita Maharani dengan NIM akhir 062. Next. Saya akan menjelaskan definisi mahasiswa kedokteran dengan dibagi atau dibedah menjadi dua kata, yaitu mahasiswa dan kedokteran. Mahasiswa merupakan individu yang terdaftar sebagai peserta didik pada sebuah universitas di prodi tertentu yang dianggap sebagai kaum intelektual yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Sedangkan kedokteran merupakan sebuah program studi yang biasanya menggunakan sistem kurikulum blok di mana mata kuliah yang akan dipelajari selama 1 semester tidak dapat dipilih oleh mahasiswa, melainkan sudah diprogramkan oleh prodi yang bertujuan mempersiapkan seseorang untuk menjadi seorang dokter yang memiliki kemampuan dan kompeten dalam melayani kesehatan seluruh masyarakat. Maka, mahasiswa kedokteran merupakan seseorang yang menempuh pendidikan selama kurang lebih 3,5 tahun, yaitu masa preklinik selama 7 semester, sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan koasisten selama kurang lebih 2 tahun sebelum akhirnya menjalani sebuah tes uji kompetensi untuk mendapatkan gelar dokter. Karena ini, mahasiswa kedokteran menghadapi masa studi yang terbilang panjang dengan sistem kurikulum yang padat, sehingga menuntut mahasiswa kedokteran untuk dapat berperan lebih aktif dalam belajar, yang umumnya memiliki banyak tekanan di masa perkuliahan dengan materi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, yang dapat menyebabkan timbulnya masalah psikologis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nika Depinda Indasari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait korelasi burnout dengan mahasiswa kedokteran. Kita sudah mengetahui bahwa burnout sangat rawan terjadi khususnya pada mahasiswa kedokteran. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi di antaranya usia, jenis kelamin, serta karakteristik kepribadian. Sedangkan faktor eksternal di antaranya yang pertama kondisi lingkungan yang kurang mendukung, kurangnya kesempatan untuk berpendapat, kurangnya dukungan sosial dari orang sekitar, serta tuntutan banyaknya kegiatan yang harus dijalani. Burnout dapat menimbulkan gangguan psikologis karena mahasiswa mengalami stres secara terus-menerus seperti depresi, gangguan cemas, disertai dengan perasaan kelelahan, sinisme, dan tidak berguna. Tapi perlu kita ingat bahwa burnout tidak dapat terjadi pada semua orang, melainkan tergantung dari sikap individu dalam menjalani kehidupan serta menghadapi suatu permasalahan. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komawi Trina Putri Yuliantari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 068. Next. Burnout pada mahasiswa. Sebanyak 86,6% mahasiswa di Cina mengalami burnout akademik, terdapat pula 54,4% mahasiswa ilmu manajerial di Serbia mengalami kejadian yang sama pula. Kejadian burnout akademik ini ditandai dengan melewatkan kelas dan mengerjakan tugas dengan baik, renahnya motivasi untuk belajar, sehingga berpotensi untuk dikeluarkan dari perguruan tinggi. Next. Burnout pada siswa SMP. Ternyata sebanyak 76,6% pelajar SMP mengalami kelelahan emosional yang ditandai dengan timbulnya perasaan depresi ketika nilai ulangan kurang memuaskan. 70,7% mengalami kelelahan fisik yang ditandai dengan adanya sakit kepala, mual, merasa gelisah, dan juga tegang. Terdapat pula 73% siswa SMP yang kehilangan motivasi karena tidak ada kemajuan dalam belajar, sehingga siswa tersebut saling menunda dalam belajar. Pada pekerja dan pemilik UMKM. Dari penelitian yang dilakukan kepada para pekerja dan pemilik UMKM, ternyata sebanyak 75% mengalami kelelahan, 40% konflik sama pekerja atau pemilik bisnis, 25% mengalami penurunan prestasi kerja, dan 20% mengalami depresi. Next. Burnout pada petani. Dalam suatu penelitian ditemukan bahwa 55% petani di desa Ampel mengalami burnout rendah yang diakibatkan oleh jam kerja mereka yang terlalu berlebihan dan juga beban kerja yang berlebihan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian petani di Swiss yang mengalami burnout sebanyak 12% dengan faktor yang paling mempengaruhi adalah waktu kerja yang padat, kurangnya jam istirahat, serta adanya konflik keluarga atau individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Adidinda Dewi Puswita dengan 3 digit terakhir NIM 061. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren
burnout pada mahasiswa kedokteran. Burnout merupakan hal yang masih sering ditemui dalam kehidupan mahasiswa kedokteran, karena persaingan akademik yang ketat membuat para mahasiswa mengalami kelelahan baik secara fisik maupun mental. Dari penelitian yang dilakukan di salah satu universitas yang ada di Jerman, menyatakan tingkat burnout yang ada pada mahasiswa rata-rata sebesar 47,8% hingga kurang lebih 11%. Sedangkan angka rata-rata burnout mahasiswa kedokteran yang ada di Iran sebanyak 76,8%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa kedokteran masih rentan mengalami burnout jika dibandingkan dengan mahasiswa non-kedokteran. Baik, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis tren burnout. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gediris Murtayada dengan NIM 220251106. Berdasarkan hasil analisis antara tren burnout secara umum dengan tren burnout pada mahasiswa kedokteran, seorang mahasiswa kedokteran cenderung memiliki nilai persentase burnout yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai persentase pada tren burnout pada umumnya yang terjadi pada mahasiswa dari jurusan non-medis, pelajar SMP, dan kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun pekerja atau pemilik UMKM. Di mana berdasarkan data dalam penelitian Psychological Capital and Academic Burnout in Student of Clinical Majors in Iran, seorang mahasiswa kedokteran memiliki nilai persentase burnout berkisar 76,8%. Dapat dilihat pada slide, nilai persentase ini sendiri melampaui nilai persentase pada tren burnout secara umum. Tingginya nilai persentase burnout pada mahasiswa kedokteran dibandingkan dengan tren burnout pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya persaingan akademik yang ketat dan tuntutan akademik yang terus meningkat seiring kenaikan jenjang akademik di lingkungan kedokteran. Sekian dari saya, silahkan dilanjutkan. Baik, selanjutnya yaitu pencegahan burnout pada mahasiswa kedokteran. Sebelumnya perkenalkan saya Felicia Fernanda dengan 3 digit NIM terakhir adalah 075. Seperti yang kita ketahui bahwasanya burnout sendiri memiliki arti suatu kondisi atau keadaan, di mana hal ini akan menyebabkan kelelahan dalam segi emosional, mental, dan juga pikiran yang disebabkan oleh rasa stres berlebihan dan berjangka panjang. Tidak hanya itu, burnout juga mengakibatkan rasa lelah pada fisik, dan burnout itu sendiri disebabkan oleh lingkungan atau suasana yang cenderung melelahkan, khususnya bagi mahasiswa kedokteran yang sering mengalami proses pembelajaran, seperti transisi yang berlebihan, yang dominan pada menyebabkan burnout tersebut. Adapun pencegahan yang dapat kita lakukan, yaitu burnout dari seperti gaya hidup dan kesehatan terkendali, di mana kita bisa memilah untuk kesehatan tubuh sendiri, yaitu menghindari rokok dan juga alkohol, karena bisa melelahkan emosional. Kemudian kita bisa mengatur kegiatan akademik secara bijak supaya tidak berlebihan, di mana salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa terlalu banyaknya aktivitas seperti tugas dan lain sebagainya, sehingga hal ini bisa mengurangi sosial dan bisa menyebabkan burnout. Tidak kalah pentingnya juga seperti dukungan sosial, di mana bentuk perhatian dan dukungan kita bisa dimulai dari keluarga sendiri dan lingkungan sekitarnya. Faktor ekonomi juga bisa menimbulkan burnout, sehingga keluarga harus bisa memiliki pendapatan yang tetap. Selain itu, kita bisa melakukan untuk edukasi berkala yang isinya tentang pemaparan burnout itu sendiri. Motivasi utama juga diperlukan untuk diri sendiri, yang dimana motivasi ini dapat dijadikan tameng untuk mencegah burnout. Selain itu, time management bisa mengatur waktu seoptimal mungkin, agar tugas, tuntutan, dan hal lainnya dapat terlaksana dengan teratur, dan tidak menjadi beban yang dapat menyebabkan burnout. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nimade Ardanara Isfari dengan 3 digit NIM terakhir 082. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penanganan burnout. Seperti yang kita ketahui, burnout merupakan masalah yang sedang terjadi pada mahasiswa kedokteran, sehingga permasalahan tersebut perlu segera ditangani. Terdapat 3 cara penanganan untuk mengatasi burnout pada mahasiswa kedokteran. Yang pertama ialah konseling. Dengan mengikuti konseling, maka mahasiswa dapat menceritakan masalahnya dengan bebas dan mendapatkan motivasi dari konselor masing-masing untuk kembali membangun semangat belajar dalam diri mahasiswa tersebut. Penanganan yang kedua ialah metode terapi PARAS, di mana PARAS sendiri merupakan kepanjangan dari panduan relaksasi autogenik sederhana. PARAS ini berisikan buku panduan dan juga audio yang dapat merelaksasi tubuh dari mahasiswa itu sendiri. Serta metode terapi PARAS ini sudah diuji dengan hasil 91% kelayakan media dan 78,2% untuk kelayakan instrumen. Penanganan yang terakhir ialah terapi mindfulness, di mana terapi mindfulness sendiri merupakan terapi dengan sistem kerja yang melatih seseorang untuk mengetahui kondisi terkini dari individu tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nago Ayu Tripratnya dengan NIM 074. Next.
Untuk kesimpulan, burnout merupakan kondisi mental dan psikis seorang yang terganggu akibat tekanan di sekitar lingkungannya. Burnout sangat rawan terjadi pada mahasiswa kedokteran yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, serta dapat menimbulkan gangguan psikologis yang menyebabkan timbulnya stres. Burnout masih menjadi hal yang sering dialami pada mahasiswa kedokteran karena persaingan akademik dan perkembangan ilmu akademik yang berkembang pesat, bahkan membuat banyak mahasiswa yang putus asa, kesulitan tidur, bahkan kelelahan. Next. Mahasiswa kedokteran memiliki tingkat burnout paling tinggi jika dibandingkan dengan tren burnout pada umumnya yang terjadi pada mahasiswa non-medis, siswa, maupun kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun pekerja atau pemilik UKM. Burnout sendiri bisa dicegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat, mengatur waktu yang lebih baik, adanya dukungan sosialisasi yang positif, dan memiliki motivasi hidup dalam dirinya. Selain pencegahan, terdapat pula penanganannya seperti konseling, terapi paras, dan terapi mindfulness. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kelompok kami, SGD A4. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Parame Santi. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua.